Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Denny Melisop Official. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang penyair yang baru saja menyebutkan buku puisi yang ketiga berjudul Halalkan Hati Yang Kau Curi, diterbitkan oleh Denta Publisher. Nah, penyair tersebut sudah berada bersama kita sekarang, Bung Jul Pasbar. Alhamdulillah baik. Baik ya, ada sehat. Ada sehat. Ya, dari wajahnya kita lihat sedang bersinar-sinar. Bukan hanya karena bukunya terbit ya, Mungkin juga ada faktor lain. ada faktor lain kan. Nah, yang penting selalu bahagia, Alhamdulillah. selalu bahagia dan banyak uang selalu. Gitu ya. Juga punya istri. Punya istri belum ya? Kayaknya belum. Nah, coba di kolom komentar nanti bagi yang ingin menyapa Bung Jul, silakan di kolom komentar nanti. Isi kolom komentar. Baik, kita sekarang berbincang mengenai proses kreatif penerbitan buku. Nah, terutama buku Halalkan Hati Yang Kau Curi ini. Kita akan bincang-bincang dengan Bung Jul bagaimana proses kreatifnya sehingga menghasilkan buku ini yang informasi yang saya peroleh ini berisikan puisi-puisi liris atau prosa liris. Ya, prosa liris. Nah, terserah lah yang mana yang mau dipakai. Nah, nanti pembaca lah nanti yang menilai yang mana. Ini ada sekitar berapa puisi nih? Berapa apa ya? 73 judul. Ini Bung Jul menyebut apa sih? Prosa. Prosa ya. Nah, ada prosa berapa judul? 73. 73 judul. 73 judul. Dan ini unik sebetulnya. Unik karena dia memiliki ketebalannya. Gitu. Ketebalannya. Tapi saya yakin isinya ini, dan saya lihat juga di bagian-bagian ketika masa promo di media ya, media sosial itu cukup menarik gitu isinya yang ditulis oleh Bung Jul ini. Ada beberapa hal kayaknya sangat dinikmati, sangat nikmat gitu untuk dibaca, dan sepertinya juga bisa digunakan gitu dalam beberapa kesempatan. Jadi Bung Jul, apa motivasi Bung Jul menulis genre seperti ini? Motivasinya dulu. Motivasi. Kalau motivasi menulis genre prosa liris, prosa yang ringan, dalam bahasa sastranya prosa ringan. Kenapa saya tertarik di sini? Karena kebanyakan pembaca itu kadang kalau puisi mungkin butuh pemahaman yang lebih jauh. Sementara kalau prosa liris mungkin bisa dipahami oleh semua kalangan. Jadi kalau untuk inspirasi menulisnya Perempuan. ya. Jadi ini pasarnya perempuan. Karena kalau di sini ketika kita melihat sampul, di sini ada tulisan kecil membaca perempuan dalam narasi seorang lelaki. Membaca perempuan dalam narasi seorang laki-laki. Jadi sebenarnya halalkan hati yang kau curi, kalau secara bahasa mungkin ini adalah bahasa perempuan kepada laki-laki. Oh gitu. Jadi kita membaca judul ini, kita memakai sudut pandang perempuan. Iya, Karena kalau laki-laki yang memandang ini, jadi absurd jadi. absurd. Nah gitu ya. Nah jadi begitu. Jadi ini pelajaran juga. Jadi kita memandang sesuatu bukan baik kobar, gitu. Tapi kita menempatkan diri kita dulu. Nah itu penting sebetulnya, memahami karya sastra seperti itu. Iya. Kita harus menempatkan diri kita kepada apanya nih? Kepada karakter sesuatu yang ada di balik simbol-simbol aksara ini. Dan kalau di sini di balik judul ini gitu, siapa yang akan mengungkapkan ini? Itu sebenarnya di puisi sebenarnya seperti itu kuncinya, kita belajarnya. Siapa? Karena kalau apanya? Kalau tidak tepat, kalau ini laki-laki apa ini? Absurd. Oh begitu ya. Paham. Jadi buku ini seolah dari perempuan kepada laki-laki, lalu si lelaki ini menarasikannya ke dalam bentuk tulisan. Gitu. Nah, kesulitannya apa? Ini tuh, belum ada kesulitan ini. Ini berapa lama ini dikumpulkan bahan-bahannya? Urus penulisannya, idenya, gitu, pengolahannya, gitu. Ini berapa? Sebenarnya idenya dari 2019. 2019. Nah, tapi ketika sekitar awal pandemi, disitulah saya fokus ke naskah buku ini. Awalnya sempat ditulis 2019, tapi terjeda.
Tapi ketika masuk 2020 awal pandemi, genre ini sedikit saya ubah. Makanya semua di Titi Bangsa itu 2020. Kenapa dirubah? Atau memang ketika itu apanya? Datang apanya? Untuk mencari benang merah dengan halalkan hati yang berbudi. Jadi dalam buku ini dibagi menjadi 5 bagian, 5 episode. Yang pertama itu tentang hati yang pengerjaan. Mungkin di daftar di sini bisa dilihat hati yang menjatuhkan perasaan. Jadi di situ memang bercerita seputar tentang beginilah ketika hati itu jatuh. Gitu. Jadi kalau walaupun judulnya halalkan hati yang kau curi, bagi saya dalam sebuah ketika kita bercerita tentang cinta, itu bukan hanya kebahagiaan, tapi juga dari kenikmatan. Bersama kita sekarang sudah hadir Uni Desma, Desma Enim Tanjung telah di Facebook. Atau itu nama aslinya? Desma Enim aja. Desma Enim. Beliau ini di sini saya kenal beliau ya sekarang. Dulu saya nggak tahu sih. Saya mengenal beliau ini sekarang memiliki sebuah penerbit buku dan uniknya sekarang apa namanya, berada di Pasaman Barat gitu. Nah, kita tanya dulu Bu Enim, Uni Enim inilah yang berada di balik penerbitan dari buku Halalkan Hati yang Kau Curi. Bung Jul, nanti kita tanya, kita ke Uni dulu ya. Bagaimana prosesnya ini sehingga sekarang berada di hadapan dan mungkin sudah ada yang sudah ada di tangan pembacanya juga Sudah, itu sudah yang di daerah Jawa udah nyampe bagian. Jadi karena penulisnya dari Pasaman Barat, jadi bukunya banyak yang dikirim ke sini, terus nanti baru dari sini dikirim ke Pasaman. Bagaimana prosesnya hingga sampai menjadi ini nih? Ya, saya dihubungi Bang Jul, beliau punya naskah, saya baca-baca, terus saya tertarik. Kemudian ya dimulailah karena naskahnya Bang Jul udah jadi ya prosesnya nggak terlalu susah, nggak terlalu berbelit-belit, jadi ya. Tapi memang seperti itu apanya? Misalnya saya punya naskah, saya kasih ke Uni terima gitu. Semudah itu nih? Enggak, ada bermacam cara sebenarnya. Nah, caranya itu gimana coba Ya. sampaikan? Yang Mungkin pertama kan ada yang lain kan yang menerbitkan buku kan? Sana sampaikan. Yang pertama itu ya secara SP namanya, self publishing. Kalau self publishing ini, jadi ada orang yang punya naskah, menyerahkan ke kita sebagai penerbit. Nah, itu biayanya semuanya pracetak dan biaya cetaknya dari penulis sendiri. Kita membuatkan cover, ISBN, layout, sama editing, terus nanti baru langsung dicetak. Itu prosesnya juga sebentar karena naskahnya udah jadi. Ada juga itu berupa naskah pinangan. Nah, gimana tuh? Naskah pinangan ini Naskah gratis. pinangan. Nah, naskah pinangan ini misalnya saya melihat di platform kepenulisan, grup-grup penulis gitu. Misalnya yang tulisannya bagus, naskahnya bagus, terus yang nah itu kesempatan untuk itu lebih besar untuk itu secara gratis. Intinya semua orang sebetulnya berpeluang. Iya. Kalau kalian punya naskah untuk ditulis, apa namanya, untuk diterbitkan, kan naskah sudah ada ini ya, sudah ada naskahnya, nah, langsung bisa dulu di edit, Desma Enim, dan di Delta bisa melalui nanti dijelaskan nanti ada pakai penerbitannya. Nah, dengan begitu nanti kalian bisa punya buku seperti ini. Berapa eksemplarnya? Semuanya. 100. Yang sudah terjual itu juga. Iya, baru 100. 100 ya? Tapi ada kemungkinan cetak lagi ya Bang Jo. 100. Iya. Dijual 70.000 ya? 70.000 itu Pulau Jawa. Luar Jawa. Luar Jawa itu. Ya. Nah, genre apa saja yang bisa disebutkan di diskusi apa saja? Misalnya Selama ini sih genre novel. Ya yang baru itu prosa ini lah, prosa liris. Nah, yang beda. Yang selama ini kan novel. Cuman novel itu jadi genre yang beda lagi. Horor, komedi. Saya lihat
ada penyambung horor ya? Horor itu masih Nah, kalau pengen cerita horor, buku horor, di sini ada banyak juga ada ada horor. mungkin horor sama Ini ya? ya, Salah satu nih. nah, Ini kamarnya dari ini, bestseller kan ya? Jadi bestseller jadi saya. Ini salah satu buku bestseller yang diterbitkan oleh Denta Publisher. sama Rinjani. Arvin Zon, nah, mudik horor sama Rinjani ya. Ya, Rinjani bestseller juga itu. Ini luar biasa ini sebetulnya. Saya. Nah, ini dia. Mudik horor, ada lagi Rinjani. Mana Rinjani? Rinjani di terbang juga lagi di dalam kasih bangju. Oh, udah dia. Jadi udah masuk tas. Dia Oke. masuk tas. Jadi ada dua buku yang ini ya, yang bestseller Iya, ya. Yang mudik horor karangan Arvizon, satu lagi Rinjani siapa ini? Rinjani sama Roci Mario Javis. Roci Mario Javis Rinjani. Terus ini mungkin dengan ini. Setelah ini mau diapain ini? Mau diapakan? Apa? Ada buku. Apakah sudah di apa semuanya? Sudah ada yang memiliki yang halalkannya? Belum semuanya dihalalkan. Apa itu habisnya? Harapannya sih secepatnya habis bisa langsung dicetak. Cetak ulang. Iya. Ada pesan sama ini penyiar kita nih. Naskah baru. Naskah baru lagi. Bukan pesan kayaknya, tuntutan kayaknya. Kalau naskah baru sebenarnya udah dimulai sih. Ini saya menganggap sebenarnya data perusahaan ini milik kita bersama ini. Ya. Kita maksimalkan di sini untuk menerbitkan buku dari pasaman nasional. Iya. Kemarin ada dari Ada juga guru-guru ya. Dalam semangat Apa pun dari ada 3 novel. apa guru? Iya. Wah, Puisi, ini ada puisi juga. Cerpen. hebat itu. Itu bisa mengalahkan kita. Gak apa-apa, saya mau dikatakan begitu. Gak apa-apa. Artinya apa? Gerakan literasi itu berhasil. Iya. Melebihi ekspektasi gitu. Kalau saya bilang melebihi besaran saya. Baru gerakan yang berhasil. Alhamdulillah bukan kalah dia. Alhamdulillah. Berarti kita berhasil. Begitu. Oke deh, mungkin itu ya nih. Di samping penerbitan Denta Publisher juga, di sini di lokasi kita ini lokasinya Cafe Santuy gitu. Santuy yang salah satu menunya nih Jamur crispy. jamur crispy. Ada menu yang lain nih. Ada pempek. Ada pempek ya. Macam-macam lah ya. Cuman juga ya. Nah, bagi yang kawan-kawan yang kebetulan bertandang atau berkunjung ke Kapal dari Kapal Pasaman Barat, bisa langsung belok kiri sebelum sampai ke pasar. Belok kiri hanya sekitar 500 meter ya. 300 km. Nah, Bapak dekat lah. Satu gas aja lah di pinggir jalan Cafe Santuy. Baik, mungkin itu ya. Silakan dimiliki. Buku Halalkan Hati Yang Kau Curi, penerbit Denta Publisher, karya Ulfa. Terima kasih. Tetap semangat. Nah, jangan lupa bahagia. Banyak uang selalu. Salam literasi.